Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas Viewer 2D akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional yang membahas mengenai masalah antara perang dagang antar negara Amerika Serikat dan negara Cina. Kelompok 7 yang terdiri dari Saya Firiastio Putri Firmansyah. Saya Jasmine Kagifah. saya Jihar Kifar. Saya Sylvia Dinangreni. Saya Pandaru Bawono. Hal pertama yang akan kita bahas pada kali ini yaitu adalah mengenai bagaimana dampak perang dagang antara negara Amerika Serikat dan negara Cina bagi masing-masing negara tersebut. Dampak perang dagang AS dan Cina. Dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina tentu merugikan kedua belah pihak. Presiden Donald Trump ingin memenuhi janji kampanye politiknya, karena konstituen pendukung Donald Trump banyak dari golongan kulit putih dan buruh. Selain itu, Donald Trump ingin melindungi industri-industri dalam negeri, di mana orang-orang kulit putih dan juga buruh merasa terbantu dengan adanya kebijakan tersebut. Perang dagang ini sebenarnya tidak hanya didasari oleh kepentingan ekonomi semata, namun juga dilatar belakangi oleh kepentingan politik Trump yang ingin memenuhi janji-janji kampanyenya. Karena itu pula, Cina melakukan reaksi terhadap kebijakan tersebut. Cina bereaksi juga karena Cina terkena dampak dari kebijakan tersebut yang tentu merugikan Cina. Dampak bagi Amerika Serikat yaitu perang dagang antara AS dan Cina menimbulkan polemik di dalam negeri AS. Sejumlah politisi dan kalangan industri, termasuk perusahaan pengecer, menyatakan kecemasan tentang kemungkinan terjadinya pembalasan karena industri pertanian AS akan terpukul. Produk pertanian AS selama ini banyak bergantung pada ekspor ke Cina. Dampak lebih buruk dikhawatirkan akan terjadi bila Cina memboikot produk-produk AS lainnya. Dampak bagi negara Cina yaitu perang dagang antara AS dengan Cina berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara Cina, dikarenakan dapat membuat ekspor Cina menjadi lebih rendah, sehingga menekan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB negara tersebut. Produsen elektronik, pakaian, dan produk rumah tangga pada umumnya akan terganggu. Hal kedua yang akan kita bahas yaitu adalah mengenai bagaimana dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan negara Cina terhadap perdagangan dunia. Dampak perang dagang dunia terhadap dunia, Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo menyatakan WTO tengah mengalami periode berat karena perang dagang akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi global yang sejalan dengan meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dengan Cina, ditandai penerapan tarif impor antara kedua negara tersebut. Kebijakan Presiden Donald Trump menerapkan tarif impor bisa menjadi bumerang bagi AS. Meskipun akhirnya dibatalkan, Presiden Trump juga mengarahkan kebijakannya tersebut pada mitra dagang utama di Uni Eropa, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Meksiko, dan Korea Selatan hingga 1 Mei 2018. Alih-alih mendapat keuntungan, Amerika Serikat akan mendapat tentangan dari negara-negara lain yang membalas juga dengan kebijakan tarif impor baru. 4 tingkatan konflik yang mungkin terjadi dalam proses menuju perang dagang. Yang pertama, kebijakan tarif impor baru yang cukup tinggi. Yang kedua, negara di luar Amerika Serikat melakukan kebijakan yang sama. Ketiga, ekonomi global menuju perang dagang dan tahap selanjutnya. Yang keempat, terjadinya perang dagang yang melibatkan banyak negara. Nah, selanjutnya ada dampak perang dagang di dunia. Yang pertama, volume perdagangan di dunia akan melambat. Yang kedua, harus siap dengan kondisi perekonomian baru. Yang ketiga, perang dagang akan mempengaruhi rantai pasokan global. Dan yang keempat, turunnya pertumbuhan ekonomi. Upaya meredakan ketegangan ekonomi, Presiden Cina Xi Jinping menyatakan negaranya akan menerapkan sistem ekonomi terbuka dan menurunkan tarif mobil dan melindungi kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan
asing yang berada di Cina. Kebijakan tersebut ditempuh karena reformasi ekonomi Cina terjadi secara perlahan. Cina memilih untuk mengendurkan. Perang dagang akan mengurangi eskalasi dan sesuai yang diinginkan pasar. Cina menyadari jika perang dagang antar kedua negara terjadi, perekonomiannya akan mengalami kemunduran yang besar, akan berdampak sangat serius terhadap proses ekonomi yang digagaskan oleh Xi Jinping. Oleh sebab itu, Cina melakukan segala upaya untuk berkompromi. Hal yang ketiga yang akan dibahas pada presentasi kali ini itu adalah bagaimana dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina bagi negara Indonesia. Dampak perang dagang bagi Indonesia, yaitu Amerika Serikat dan Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Perang dagang Amerika Serikat dengan Cina bisa menjadi peluang dan tantangan bagi kinerja perdagangan internasional. Kita dapat memanfaatkan peluang pasar produk ekspor nasional di pasar Amerika Serikat dan Cina. Akibatnya perang dagang kedua negara tersebut, apabila Amerika Serikat menghambat perdagangan untuk produk ekspor Cina, maka memberi peluang bagi produk ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Produk ekspor yang dapat memanfaatkan peluang pasar Amerika Serikat, tentunya tekstil dan alas kaki. Sementara itu, ekspor Amerika Serikat ke Cina terbanyak adalah pesawat, kendaraan, biji-bijian, mesin-mesin, barang dari kayu dan plastik. Apabila Cina menghambat perdagangan untuk produk ekspor Amerika Serikat, maka membuka peluang bagi produk ekspor Indonesia ke pasar Cina. Produk ekspor yang dapat memanfaatkan peluang pasar Cina, terutama produk CPO. Dampak bagi Indonesia itu 1, ekspor Indonesia tertekan. 2, bisa mengancam pasar modal. 3, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 4, angka pertumbuhan ekonomi yang menurun. Mungkin cukup sekian hasil presentasi atau diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.